Tradisi buka bersama di Indonesia telah berevolusi menjadi fenomena sosial masif yang tak pernah absen setiap Ramadan. Di balik riuh rendah reuni dan penuhnya restoran, tersimpan makna kultural yang mendalam tentang karakter masyarakat kita yang gemar berkumpul. Fenomena ini istimewa, menyatukan rasa dan cerita di setiap suapannya. Kita sering menjalaninya, tapi jarang benar-benar memahami asal-usul dan maknanya. Perkenalkan, saya Iksan Rosid, staf di Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Sebetulnya kita berangkat dari tradisi Islam. Di tradisi negara-negara Islam itu ada nama istilahnya iftar. Iftar itu buka puasa bersama. Bahkan iftar ini sudah menjadi warisan budaya dunia yang ada di negara-negara Arab. Kemudian ketika Islam datang ke Indonesia, ternyata tradisi buka puasa bersama itu juga menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia setelah memeluk agama Islam. Di berbagai daerah di Indonesia, kita mengenal ada istilah bajamba di Padang, kemudian ada begibung di Lombok, di Sasak, kemudian kalau di Jawa itu ada istilah kenduri atau berkat, kemudian di Aceh ada istilah tempat untuk buka bersama itu menasah. Istilah-istilah lokal itu sebetulnya memiliki makna yang sama, yaitu bagaimana masyarakat memiliki kebiasaan kumpul bersama untuk menyambut adzan maghrib. Kalau buka puasa bersama itu populer seperti yang kita kenal selama ini, mungkin kita tandai dengan kemunculan kelas menengah masyarakat Indonesia, ya sekitar tahun 80 sampai 90-an lah. Ketika masyarakat menengah perkotaan itu mulai banyak. Karena pada era pembangunan di Indonesia, masyarakat sudah ada yang berhasil di bidang ekonomi, kemudian dulu memiliki komunitas-komunitas seperti lulusan atau alumni di sekolah, kemudian komunitas di pekerjaan. Nah, sehingga fenomena buka puasa bersama itu mengalami peningkatan ruang untuk melakukan. Kalau dulu buka puasa itu hanya ada di lingkungan masjid, musola, menasah begitu. Tetapi kemudian dengan kemunculan kelas menengah urban, ruang-ruang sekaligus kemunculan dari restoran, kemunculan dari tempat-tempat publik yang menyediakan konsumsi, maka kemudian buka puasa itu menjadi sangat populer. Sebetulnya bukan menggantikan, tapi menambah ruang untuk berbuka puasa bersama. Karena orang Indonesia itu punya kebiasaan tradisi makan bersama. Sebelum Islam datang ke Indonesia, kita sudah memiliki tradisi makan bersama. Nah, ketika Islam datang, itu justru menguatkan, bukan merubah tapi menguatkan. Makanya, tradisi buka puasa bersama di Indonesia itu luar biasa masif dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Karena apa? Kita punya pijakan budaya makan bersama itu. Sebetulnya begini, kalau dibilang filosofis, awalnya kalau buka puasa di masjid musola itu bagian dari ritual menunggu waktunya adzan maghrib sehingga penanda untuk berbuka. Tapi kemudian ketika ruang-ruang buka puasa bersama itu sudah tambah ke tempat-tempat kuliner, ke restoran, ke hotel atau ruang-ruang publik lainnya, itu sebetulnya esensinya adalah menguatkan silaturahmi sosial. Yang sebelumnya itu hanya nilai ibadah saja, kemudian dengan bukber itu menambah makna silaturahmi sosial. Dulunya ketika manusia itu sudah beraktivitas masing-masing, media buka puasa bersama karena sebagai alumni sekolah, alumni perguruan tinggi, atau komunitas pekerja, komunitas hobi, dan seterusnya. Nah, ini menjadi perekat bagi silaturahmi sosial. Jadi ada penambahan berkaitan dengan makna filosofi. Makna dan dampak ekonomi bagi masyarakat secara luas, sebetulnya bulan Ramadan itu menjadi satu-satunya bulan yang ada beberapa kelompok ekonomi masyarakat menjadikan sebagai bisnis dibandingkan bulan-bulan yang lain. Semuanya difokuskan untuk persiapan dalam rangka menyambut salah satunya adalah buka puasa bersama.
Bahkan ketika bulan-bulan bukan Ramadan, banyak orang itu tidak masuk ke dunia bisnis kuliner misalnya. Tapi ketika bulan puasa, membuka lapak dengan jualan. Misalnya ketika menjelang maghrib, banyak pedagang yang menggelar dagangan untuk takjil. Bahkan kemarin kita sempat viral yang namanya war takjil. Ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat di dalam memeriahkan Ramadan, khususnya dalam bisnis ekonomi itu luar biasa. Belum lagi di sektor-sektor seperti restoran atau hotel. Banyak paket-paket buka puasa termasuk sahur itu luar biasa dikemas dengan sangat menarik di bulan puasa ini. Kenapa? Karena pangsa pasarnya jelas. Bahkan ada yang sudah booking jauh-jauh hari untuk Ramadan pada tahun ini. Ini menunjukkan apa? Bisnis khususnya kuliner di bulan Ramadan itu menggerakkan ekonomi yang sangat global di Indonesia dan memberikan kebermanfaatan. Sebetulnya kalau saya melihatnya bukan pergeseran, tapi penambahan. Karena realitasnya masih banyak juga masyarakat yang buka puasa bersama keluarga di meja makan. Ada yang buka puasa di masjid, di musola, di menasa masih tetap ada. Tapi ada juga tambahan ruang-ruang baru untuk melakukan buka puasa ini. Sehingga apa? Masing-masing kelompok masyarakat bisa memaknai bagaimana buka puasa itu di dalam berbagai segmen ruang. Bahkan ada berbagi takjil. Ketika malam ada sahur on the road. Itu kan juga ruang yang baru juga. Ini juga bisa dimaknai bahwa ternyata bulan puasa ini memberikan keleluasaan di dalam berbagi di berbagai ruang dan waktu. Pada seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga, mari jadikan bulan puasa sebagai bulan yang penuh berkah. Kita perlu menggerakkan ekonomi masyarakat, berbagi dan membagi kepada sesama masyarakat. Terima kasih.